Citra orang kaya tentu citra kekuatan daya beli, dan membeli itu artinya membayar, sehingga ujung-ujungnya yang paling banyak membayar adalah orang kaya. Sebentar-sebentar bayar mobil, sebentar-sebentar bayar tanah, sebentar-sebentar bayar belanjaan. Yang kaya itu yang banyak membayar. Karenanya kalau Anda ingin dibeludaki kekayaan rezeki, Anda harus gemar membayar. Anda mau beresiko selalu kaya? Syarat kepemilikan itu karena Anda bisa membayar. Anda memiliki mobil karena Anda telah sanggup membayar harganya. Sesuatu yang belum Anda bayar harganya tidak bisa Anda miliki. Kekayaan itu merupakan status kepemilikan. Berarti syarat kaya adalah memiliki, sementara untuk memiliki harus sudah membayar. Yang kaya tanah tentu ia yang banyak bayar tanah. Yang kaya mobil tentu ia yang sebentar-sebentar bayar mobil. Yang kaya dengan rumah tentu dia yang sebentar-sebentar bayar rumah, dan seterusnya. Citra orang kaya tentu citra kekuatan daya beli, dan membeli itu artinya membayar, sehingga ujung-ujungnya yang paling banyak membayar adalah orang kaya. Sebentar-sebentar bayar mobil, sebentar-sebentar bayar tanah, sebentar-sebentar bayar belanjaan. Yang kaya itu yang banyak membayar. Karenanya kalau Anda ingin dibeludaki kekayaan rezeki, Anda harus gemar membayar. Anda amati, seorang bos masuk warung dengan karyawan-karyawannya. Si bos yang pasti terjebak bayar, tapi dia kemudian yang paling kaya kan? Seorang bos di hari raya Idul Fitri, dia yang paling banyak habis-habisan untuk berbagi, tapi dia juga yang kemudian paling kaya. Ya begitulah resiko berani bayar, adalah kaya. Seorang pria berperan pemberi nafkah kepada keluarga. Resikonya di keluarganya ia yang kemudian paling kaya. Kalau si pria seorang yang pengecut, lalu istri yang harus kerja mencari dan memberi nafkah, maka kemudian yang paling kaya juga si istri. Itulah resiko membayar. Resikonya selalu kaya. Sebab itu sedekah selalu akan menarik kekayaan, karena sedekah itu hakikatnya adalah membayar. Salah satu energi alam yang kerap digunakan untuk membayar itu adalah uang. Namun itu, yang namanya uang itu cuma salah satu energi alat bayar. Energi lainnya bisa dengan otot, dengan jasa, dengan pikiran, dengan jerih payah, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa Anda gunakan untuk membayar. Anda yang bekerja siang malam, Anda yang mengabdi siang dan malam, Anda yang bersabar hati, Anda yang berusaha tanpa putus asa, Anda yang jungkir balik berjuang, itu semua Anda yang sedang berproses untuk membayar. Yang membayar dan selalu lunas, itu yang kemudian punya resiko kaya. Di depan para santri di pondok pesantren, saya itu kemarin pagi baru menyampaikan. Dan kebetulan santri yang mengaji kepada saya adalah para santri senior yang sudah memasuki masa khidmah kepada guru. Mereka semua diangkat menjadi pengurus pondok pesantren yang sibuk mengurusi adik-adik santrinya, sibuk mengurusi para juniornya. Mereka tentu sangat capek. Secapek itu mereka tidak ada yang kemudian dibayar. Bukan kiainya tidak mampu untuk bayar atau tidak mau bikin manajemen bayaran, tapi karena mereka para santri yang ingin mulia dan kaya hidupnya. Karena itu kemudian para santri perlu di-training, perlu dilatih untuk konsisten membayar sebuah harga. Mereka khidmah siang dan malam ke pondok pesantren dengan jerih payah dan pengabdian sebagai bentuk membayar energi telah diajari ilmu oleh guru. Dengan membayar seperti itulah mereka dimudahkan untuk kaya dan mulia. Sebab hukum terkonsisten kekayaan adalah membayar. Jadi para santri itu ketika kemudian mereka itu khidmah kepada guru, itu merupakan latihan membayar kepada guru. Karena apa? Santri telah banyak diberi ilmu, banyak diberi bimbingan oleh guru, yang semuanya itu gratis. Karena kiai tidak ada yang kemudian menarik iuran untuk menggaji para guru, tidak ada. Nah, karena para santri sudah diberi ilmu oleh guru secara gratis, mereka itu kemudian dilatih untuk membayar. Dan mekanisme pembayarannya itu melalui khidmah kepada guru. Sudah berapa tahun saya menulis di media sosial dan membuat konten spiritual pemberdayaan diri seperti ini? Sejak tahun 2016 hingga detik ini,
tulisan dan konten tersebut saya bagikan cuma-cuma. Kenapa saya sekonsisten itu berbagi ilmu? Padahal yang bayar tidak ada, bahkan kerap dibully dan diasuh-asuhkan orang. Jawabannya karena dengan saya itu berbagi ilmu melalui media sosial, saya itu sedang membayar kekayaan ke alam semesta. Ya, berbagi ilmu itu energi yang saya keluarkan untuk proses membayar di kehidupan ini. Dan dengan membayar melalui sharing ilmu ke publik, efek kayanya nyata sekali. Bikin kelas training ya, walaupun kelas saya itu mahal, tapi alhamdulillah laris manis. Dagangan saya di toko jadi laris. Orang belanja di toko saya tanpa putus terus silih berganti. Jadi ya bayar, bayar dan bayar. Lunasi itu resiko terkonsisten untuk kaya. Baik bayar dengan harta maupun bayar dengan jerih payah. Pingin rezeki lancar kok gembarnya yang gratisan, gembarnya dibayari orang, kerja sukanya telat tapi minta gajinya naik, tangan sukanya ngedeng di bawah, tanggungan hutang sukanya dilupakan, sukanya ditraktir, sukanya nebeng gratisan, sukanya minta-minta. Lah, mau kaya dari mana? Tidak ada rumusnya kaya itu karena banyak dibayar. Justru rumus kaya itu banyak membayar. Tuhan Maha Kaya. Kapan Anda membayar Tuhan? Kapan Anda membayar Tuhan? Justru Tuhanlah yang selalu membayar Anda. Dia selalu tempatkan zatnya sebagai zat pembagi rezeki. Dia selalu membayar kepada makhluknya. Sebaliknya, kemiskinan itu karena ketidakmampuan membayar. Saya contohkan, Anda punya bisnis, sudah waktunya wajib pajak, lalu pajaknya mengemplang tahunan. Nah, itu beresiko miskin. Anda sudah sering-sering diberi oleh-oleh, tapi kemudian Anda adem ayem tangannya di bawah. Itu juga beresiko miskin. Kenapa? Karena hanya terima bayaran, bukan membayarnya. Belanjaan bisanya jadi kekayaan milik Anda kalau Anda membayar. Anda diberi jasa dan budi oleh orang lain, kalau ingin menarik energi kaya juga harus dibayar. Terserah mau dibayar dengan uang, tenaga, pikiran, budi serupa atau dengan apa, yang jelas bayar.